Halo TBJ Family, mari kita saksikan video berikut ini. Ini istilahnya aku nggak pakai kacamata aku sebagai Islam, nggak. Aku berusaha mempertanyakan ini, coba pakai akal atau logika gitu loh. Kita tahu kan bahwa Tuhan itu kan maha adil, maha segalanya. Gadis Hindu itu diperkosa dan dibunuh sama penjahat. Penjahatnya ini itu lolos dari peradilan, belum ketangkep ini. Namanya juga penjahat, dia sebelumnya nggak mengenal Tuhan gitu loh. Nah, suatu saat dia itu akhirnya sebelum ada penjahatnya ini, dia sempat mengucapkan bahwa dia itu percaya sama Tuhan Yesus. Sampai sini dapat poinnya kan? Nah, yang saya tanyakan, yang saya tahu, ketika orang itu menerima Yesus sebagai juru selamat, maka dia bakal selamat. Jadi konsep dari kekristenan kan seperti itu. Koreksi. Bagaimana dengan nasib gadis Hindu ini? Karena yang saya tahu dari teman-teman Kristen, kalau belum mengenal Yesus, berarti dia belum terselamatkan. Sedangkan gadis Hindu ini, dia itu matinya dengan cara diperkosa dan dibunuh sama penjahat ini gitu. Nah, cara menginterpretasikan atribut Tuhan yang maha adil dalam kasus ini menurut perspektif orang Kristen itu gimana? Itu yang saya tanyakan. Orang yang memperkosa ini sudah bertobat dan dibaptis. Cuman pula dia menerima Kristus, menerima Yesus jadi juru selamat, dan meninggal itu tua, udah tua gitu. Itu. Iya, kalau dia sudah dibaptis dan dia bertobat, dia pasti diselamatkan. Dan orang-orang yang tidak menerima Kristus, ya, contoh seperti yang Bapak bilang ini. Nah, pemberitaan tentang Kristus ini kan ada di mana-mana. Nah, mungkin kita nggak tahu, dia ini menolak pemberitaan itu dan tetap mengikuti agama yang tidak terbukti ini, ya dia tetap mati dalam dosanya. Berarti gadis ini, karena dia lahir di lingkungan Hindu dan belum pernah dia mengenal Yesus, karena nggak ada pemberitaan. Oh, karena nggak ada pemberitaan, ya beda kasusnya. Nah, untuk orang-orang yang seperti itu, dia akan dihakimi sesuai dengan perbuatannya, hati nuraninya. Sebab ada Taurat di dalam dirinya. Jadi kita kan nggak pernah tahu. Nah, Bapak kan berbicara dari perspektif Bapak. Bapak kan nggak tahu di belakangnya dia seperti apa. Kita nggak ada yang tahu kan? Iya. Contoh kasus yang Bapak sebutkan ini pun kita tidak pernah tahu seperti apa pertobatan orang itu juga, dalamnya seperti apa, penyesalan seperti apa, dan kelakuan perempuan ini pun kita tidak pernah tahu. Jadi kalau dikatakan di mana ketidakadilannya, karena Bapak juga nggak tahu kasusnya seperti apa. Bagaimana orang bisa mengadili, ya? Sementara kita ini tidak pernah tahu apa di balik perempuan itu, apa latar belakang di balik si ini tadi, pelaku kejahatan ini. Nah, kalau Bapak bilang dia dengan pertobatan, ya dia pasti akan diselamatkan. Kenapa? Yang orang seumur hidupnya saleh pun, ketika dia mati dalam dosa, pas terakhirnya dia mati dalam dosa, ya dia akan dihakimi. Sebab Allah itu akan menghakimi semua orang berdasarkan perbuatannya, kecuali dia melakukan pertobatan dengan cara dibaptis dan kurban ekaristi. Jadi di sebelah mana lah yang Bapak bilang nggak ada adil? Berarti nasib gadis ini di akhirat itu kita nggak tahu gitu. Istilahnya bisa masuk neraka, bisa masuk surga kan gitu. Semua orang yang belum mengenal Yesus, yang belum mengenal Taurat. Tuhan Yesus itu menuliskan Taurat itu di dalam dirinya. Ini bukti bahwa Yesus itu adalah Sang Pencipta. Jadi orang-orang yang tidak mengenal Yesus pun dia tahu ketika dia berbuat jahat, hati nurani itu akan menghakimi dia. Ya, ketika dia berbuat jahat, ini tertulis di dalam Roma 2 ayat 14 sampai 16. Sebab Tuhan itu akan mengadili semua manusia, menghakimi semua manusia. Jadi lalu hak prerogatif Tuhan, ya, Tuhan itu menggunakan standar yang berbeda
penghukumannya. Justru orang Kristen yang sudah tahu tentang kebenaran itu tetapi tidak melakukannya, hukuman berat. Daripada misalnya si orang Hindu ini tidak tahu apapun gitu, ya mereka akan dipukul lebih sedikit. Ini juga ada ayatnya. Ya, jadi tongkat pengukur yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu berbeda terhadap orang yang belum mengenal Taurat, yang belum mengenal Yesus, yang sudah mengenal Yesus, yang sudah mendengar pemberitaan Yesus namun menolak. Nah, ini berbeda. Justru orang Kristen inilah, karena ada ayatnya, semakin banyak tahu perintah tuannya, namun seorang hamba ini tidak melakukannya, dia akan dipukul lebih banyak dibandingkan hamba yang tidak tahu apa-apa ini. Benar-benar. Itu. Jadi hak prerogatif Tuhan itu menetapkan hukuman itu berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah, contoh, kita selalu memberitakan, di bawah ini banyak yang mendengar, tapi mereka menolak, mereka lebih kejam lagi. Hukuman mereka lebih menakutkan lagi daripada yang mereka bayangkan. Kenapa? Sebab mereka sudah mendengar kebenaran ini namun menolak. Karena Yesus yang akan datang sebagai hakim. Ini hakim yang adil. Inilah keadilan Tuhan. Jadi jangan dikira gimana nih dengan orang yang belum mengenal Yesus yang hakim. Makanya itu sebabnya orang Kristen ini diperintahkan untuk memberitakan ini, memberitakan keselamatan ini. Tetapi tidak ada paksaan mereka. Setelah mati nanti mereka akan merasakan itu semua. Sebab mereka menganggap penyaliban ini adalah suatu kebodohan. Padahal ini sudah dituliskan oleh kitab nabi-nabi tentang penyaliban ini. Musa sudah menuliskan tentang penyaliban ini. Daud sudah menuliskannya. Yesaya, Ayub, sudah bilang ini orang yang nolak penyaliban ini itu adalah orang-orang yang Oke, itulah kesimpulan dari sidang hari sudah dijam sholat. Dan apa yang dia lakukan di sini? Tuhan datang sebagai kurban penebus salah. Jadi mau dia memperkodok, mau dia berbohong kecil sekalipun, semua hukumannya sama. Setiap dosa itu mendatangkan maut. Contoh, Adam dan Hawa. Adam dan Hawa itu cuma buah. Tapi apa yang terjadi? Mereka mengalami kematian. Iya toh? Dia mengalami dosa kecil pun dia rudus. Dia tidak bisa ditambah dengan setitik dosa. Begitu ada dosa, ya itu harus lenyap. Ya. Harus binasa. Baik teman-teman TBC, bagaimana pendapat kalian mengenai video tadi? Silakan masukkan di kolom komentar dan jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan bagikan video ini. Baik, ketika kita berbicara pengampunan, maka inilah yang Tuhan Yesus berikan kepada setiap kita yang percaya kepadanya, kepada setiap kita yang mengaku dosa kita dan meminta ampun kepada Tuhan. Sejak semula manusia telah jatuh dalam dosa. Apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa akhirnya berdampak juga sampai kepada saat ini. Namun Tuhan Yesus sudah menyelesaikannya. Sejak semula Allah telah menyampaikan kepada Adam dan Hawa tentang rencana penyelamatannya, dan bahkan telah dinubuatkan juga oleh para nabi-nabi bagaimana Sang Juru Selamat itu akan datang dan ia akan mati untuk menebus dosa-dosa umat manusia, dan itu pun telah digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai Sang Firman. Dalam kisah perjalanan Tuhan Yesus sendiri pun banyak mengajarkan tentang pengampunan. Bahkan ada beberapa kisah di dalam Alkitab menceritakan bagaimana Tuhan mengampuni orang-orang yang datang kepadanya. Kalau kita melihat ketika perempuan yang kedapatan berzinah dan dibawa kepada Yesus, Tuhan Yesus dengan belas kasih mengampuni perempuan ini. Kita juga dapat melihat dari kisah bagaimana ada 4 orang sahabat yang datang membawa atau menggotong sahabatnya yang lumpuh ini. Dan ketika Tuhan melihat iman dari orang-orang ini, Tuhan tidak hanya menyembuhkan, tetapi Tuhan juga memberikan pengampunan yang besar itu.
Teman-teman TBJ yang diberkati Tuhan, Allah adalah Allah yang maha pengasih karena Ia adalah kasih. Dan Allah juga adalah Allah yang maha mengampuni. Akan tetapi, jangan kita pergunakan kasih karunia Allah itu sebagai kesempatan untuk kita boleh melakukan dosa sebebas-bebasnya. Tidak seperti itu. Melainkan kasih karunia pengampunan yang Tuhan berikan menjadi kesempatan bagi kita untuk kita boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan sampaikan kepada kita, apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kita untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Iman yang benar tidak hanya percaya kepada Yesus, tetapi menyadari dosanya dan bertobat. Terima kasih untuk teman-teman TBJ yang terus mendukung channel ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.